Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Gereja JCC Cijantung dan juga Impact Musik yang kami kasihi yang saat ini ada bersama-sama mengikuti ibadah online. Selamat pagi, Shalom di hari Minggu, hari ini tanggal 3 Mei yang berarti menandakan sudah 7 minggu ya, sudah 7 minggu kita melakukan ibadah dari rumah saja. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Agus Gunawan dari Sydney. Beliau telah menyiapkannya dari Sydney, nanti kita akan bersama. Dan saudara yang hadir pada pagi hari ini bisa memberikan live chat saat ini secara live. Kami dari studio Impact Musik akan membacakan setiap live chat. Saat ini saya juga live bersama dengan Anda dan dengan keluarga kami di rumah. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 8 menuliskan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Hari ini juga akan dibahas ayat ke-17, Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam krisis ini, mari kita perkatakan Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang bisa live chat dapat menuliskan kata God is good, God is good. Ayo saya tunggu saudara untuk menuliskan live chat God is good. Betapa penting kita untuk menuliskan setiap perkataan firman Tuhan kita tuliskan, itu bermanfaat buat saudara sendiri. God is good for me. Mari tuliskan God is good for me. Saya tunggu saudara. God is good for me. Ya, shalom. Banyak yang sudah masuk. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan banyak yang sudah masuk. Stefani, Welly, God is good. Christina Lisa, God is good. God is good, God is good. Kita siapkan hati sebentar lagi untuk masuk ke dalam firman pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Rege, God is good. Karista, Friska, God is good. Pak Han, God is good all the time. Nismi Manurung, God is good. God is good. Saudara lihat di live chat, semua berkata Tuhan baik. Walaupun di tengah krisis, semua berkata God is good for me. God is good for me. Biarlah kebaikannya mengalir bagi saudara. Yang kedua saudara, kita akan masuk ibadah online. Saya berharap saudara menghormati Tuhan. Kalau saudara pergi ke gereja, saudara bisa ambil waktu. Karena itu saat ini kalau kita ada di tempat ini dan mau beribadah, ambil waktu sejenak. Saudara duduk 1 jam saja. Sanggupkah engkau selama 1 minggu ini 1 jam mendengarkan, mengikuti setiap pujian, mengikuti tata ibadah sampai selesai. Lalu juga saudara dapat memberikan persembahan. Saudara, apabila saudara diberkati, rekening mandiri Yayasan Makmur Sejahtera untuk memberkati lewat Gereja JCC Cijantung. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Baik saudara, siapkan hati dan kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan yang dibawakan worship leader dari gereja. Ada Feren, ada Sandy, pemain drum ada Grace, Ruli, Dani Pang, semuanya melayani Tuhan. Selamat beribadah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pagi JCC Cijantung dan Impact Music, mari sama-sama kita mau sambut bulan yang baru ini dengan pujian kita, dengan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya buat kehidupan kita. Mari kita respon di
dibesarkan, agung namanya, puji dia tiup rasakan kala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, Semua makhluk di bumi di surga dengan seperti naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiup pasangkan kala, musik dan tari. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan seperti naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi kami Tuhan ingin masuk ke hadirat-Mu Bapa. Kau satu-satunya yang kami andalkan. Kebaikanmu kekal, Kebaikan-Mu gak akan pernah habis di hidup kami Tuhan Yesus. kau setia. Engkau
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari yang percaya, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat sembahmu dan puji Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan. Kau penyembuhku, Kau pemulihku. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan segera terjadi dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami landaskan pengharapan kami hanya padamu, hanya pada kuasa-Mu yang ajaib. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan Tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
Shalom Bapak Ibu di JCC Cijantung yang saya kasihi. Shalom kepada saudara semua, senang bisa berjumpa. Walaupun saya tidak bisa hadir di kota Jakarta karena kita masih dalam suasana lockdown, tetapi paling tidak saya bisa datang secara online, secara live streaming kepada saudara. Terima kasih banyak Pak Albert, Gembala Cijantung yang sudah mengizinkan saya untuk melayani saudara. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei, Pak Albert juga online melayani kami tadi pagi, tentu pada waktu jamnya Sydney 9.30. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, tolong doakan kami sudah keadaan baik di sini dan saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan saudara. Jadwal saya datang ke Jakarta tanggal 25 Oktober Minggu nanti supaya bisa tatap muka kepada saudara. Tetapi pagi hari ini buka bersama dengan saya Mazmur pasal 118. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya percaya firman ini adalah profetik sekali kepada jemaat Cijantung di Jakarta. Puji Tuhan. Saya memberi judul khotbah ini adalah Aku Tidak Akan Mati Tetapi Hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Semua berkata amin. Mari taruh tangan saudara di dada sebagai tanda dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya, saya mau saudara yang di Jakarta untuk mengucapkan dengan suara yang keras, sebab iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Katakan amin. Saya tidak bisa mendengar saudara, tetapi saya percaya saudara ucapkan ini. Dan kalau saudara bisa bantu saudara-saudaraku, saya ikuti ini. Saudara bisa tulis di live chat semuanya. Saudaraku di YouTube, katakan aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Saya tunggu Bapak Ibu. Saudara tulis di live chat bahwa I will not die, I will live, and I will declare what the Lord has done. I will declare the marvelous works of the Lord. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk yang sudah menuliskannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kenapa kok Bapak ngomong aku tidak akan mati? Bukankah manusia itu akan mati? Memang betul manusia nanti akan mati Bapak Ibu. Ya, kita semua juga pasti akan mati. Tetapi yang jelas adalah engkau tidak mati saat ini. Engkau tidak mati melewati lembah virus corona. Engkau tidak mati dalam keadaan COVID-19 ini. Tetapi engkau akan hidup dan engkau akan bercerita, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara dan saya yang berkata bahwa Tuhan adalah mazmurku, bahwa Tuhan adalah kekuatanku, bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Akan terdengar suara nyanyian, akan terdengar suara sorak-sorai, akan terdengar suara kemenangan di rumah saudara masing-masing. Bahwa tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan yang berkuasa melakukan perbuatan yang ajaib. Dan saudara dan saya akan hidup dan tidak akan mati. Dan kita akan menceritakan perbuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara tepuk tangan di rumah saudara masing-masing ya. Kalau saudara bisa bantu tulis, berikan ketik emoji tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa saya berkata bahwa engkau tidak akan mati tetapi engkau akan hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan? Poin saya yang pertama yang saya mau menguatkan saudara di Jakarta, bahwa maut sudah dikalahkan.
Sekali lagi katakan bersama dengan saya, maut sudah dikalahkan. Kalau saudara sedang ibadah saat ini dengan istri saudara, dengan anak saudara, kasih tahu istri saudara, kasih tahu suami, kasih tahu anak saudara, maut sudah dikalahkan. Paulus menguatkan kepada kita bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, jadi yang paling besar itu apa? Yang paling ditakuti itu apa? Yaitu maut. Dan dia sudah dibinasakan, dia sudah dikalahkan, dia sudah tidak punya kuasa sama sekali. Dan ayat itu dilanjutkan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Semuanya, termasuk penyakit, termasuk kuasa kegelapan, termasuk roh jahat di udara, penghulu kegelapan, setan, legion. Saudara sebutkan COVID-19, saudara sebutkan corona, sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Dan kalau yang paling besar itu maut itu sudah dikalahkan, kenapa saudara mesti takut? Kalau itu sudah dibinasakan, jangan khawatir. Kalau itu sudah dibinasakan, saudara dan saya bisa hidup dengan penuh damai sejahtera, bisa dengan sukacita, dan kita bisa tersenyum, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku, Ibrani 2 berkata, supaya dengan kematiannya melalui kayu salib dia mati dan dia bangkit, dikatakan Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi sekali lagi ditekankan, iblis itu sudah dipunahkan, sudah dihancurkan. Dan dengan jalan demikian Tuhan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, dia mengalahkan kuasa musuh yang terakhir. Dan dia punya tujuan yang lain, yaitu apa? Supaya saudara dan saya yang seumur hidup kita ini dalam perhambaan, dalam belenggu, karena takutnya kepada maut ini, menjadi bebas, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan saya berdoa supaya saudara yang mendengar firman ini, JCC Cijantung yang saya kasihi, saudara pun bebas dari perhambaan, dan saudara bebas dari takut kepada maut itu sendiri. Saya mau memberikan satu contoh, yaitu seorang nabi yang luar biasa namanya Elia. Wah, ini orang luar biasa. Dia berdoa, saudara-saudaraku. Walaupun dia manusia biasa seperti saudara dan saya, tetapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan hujan tidak turun. 3 tahun 6 bulan, gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. 3 tahun 6 bulan. Oh saudaraku, dia melihat gagak itu datang kirim makanan. Bukan Gojek, gagak datang, saudara. Dia melihat bagaimana Tuhan pelihara hidupnya dengan janda Sarfat. Bagaimana itu tidak habis tepung itu, Bapak Ibu. Ya bukan hanya itu, dia membangkitkan orang mati. Anaknya perempuan janda Sarfat itu mati. Terjadi kebangkitan yang luar biasa. Bukan hanya itu, saudaraku, dia mengadakan peperangan tidak tanggung-tanggung, saudaraku, di atas gunung Karmel. Ia melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang makan dari meja istana Isabel. Ya, dan pada hari itu, saudaraku, api turun dari langit. Setelah itu apa, saudaraku, semuanya ditangkap, semuanya disembeli di sungai Kison, saudara-saudara, sama Elia. Ini manusia luar biasa diurapi Tuhan. Yang saya nggak habis pikir, Bapak Ibu, bahwa ketika Ahab itu cerita kepada Isabel, saudara perlu tahu bahwa Isabel ini lambang daripada disebut di dalam perjanjian baru lambang daripada ya setan itu sendiri, ya. Dan ketika Isabel itu tahu, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia bahwa kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Apa itu? Isabel mengancam mau membunuh Elia. Ya. Apakah Isabel bisa membunuh? Enggak bisa. Apakah Isabel bisa membunuh? Enggak bisa. Dia cuma bisa menakut-nakuti saja. Dia cuma bisa ngomong saja. Dia cuma bisa berbicara saja. Dia cuma bisa mendakwa saja. Dan itu adalah gambaran yang sama, bahwa kuasa kegelapan maut itu yang terakhir, yang paling besar itu sudah nggak ada kuasanya, cuma bisa ngomong tok, cuma bisa nakut-nakuti tok. Masalahnya adalah Elia itu mendengar, dia percaya terperangkap
Dan dia terikat dengan ketakutan ini, makanya di ayat yang ketiga, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara perhatikan, dia sendirian masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Perhatikan, kemudian ia ingin mati. Dia mau bunuh diri. Dia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara bisa bayangkan, hamba Tuhan yang melakukan mujizat yang begitu dahsyat ini. Api turun dari langit loh Bapak Ibu, bangkitkan orang mati, melihat kematian itu dikalahkan, maut itu dikalahkan, tapi masih bisa takut. Saya berdoa supaya saudara dan saya hari ini, saya tahu di Jakarta ada banyak berita tentang hoax, berita lewat WhatsApp, berita dari sosial media, berita dari TV, mau menakut-nakuti saudara yang ada di Cijantung, Jakarta. Hari ini saya berdoa bahwa mereka tidak bisa lagi punya kuasa atas saudara, sudah dikalahkan. Tetapi kalau saudara dan saya terperangkap, terjebak dan percaya kepada itu, saudara-saudaraku, akhirnya kita bisa mati. Karena apa? Mau bunuh diri. Karena apa? Karena iblis itu dia hanya bisa menakut-nakuti saudara. Ya, makanya iblis itu dikatakan dia itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Memang kita tahu itu. Tetapi saudara perlu tahu, Yohanes ngomong begini, bahwa walaupun iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula, tetapi di dalam dia itu tidak ada kebenaran. Itu cuma dusta saja, itu cuma bohong saja. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dia cuma bohong. Dia itu bapaknya bohong, sumbernya bohong. Jadi saudaraku, bagaimana dia membunuh saudara? Dengan kebohongan. Kebohongan apa? Nakut-nakuti saudara. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasihi, Pak Albert, istri, anak, keluarga, diaken, semua yang melayani, semua jemaat JCC Cijantung, jangan takut. Maut itu sudah dikalahkan. Makanya Paulus ngomong begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saya suka Paulus ngomong sengat. Oh Hades, where is your sting? Oh death, where is your sting? Kenapa dia pakai istilah sengat? Karena dia itu mau memberitahu saudara dan saya tentang sengat. Sengat itu apa? Sengatnya itu loh, lebah madu ya, honey bee. Bagi saudara yang tidak tahu lebah madu, karena mungkin di Jakarta nggak ada, di sini banyak ya. Ya, lebah madu saudara lihat di screen ini, ya, lebah madu itu satu-satunya binatang yang cuma punya stinger atau sengat itu cuma satu biji, saudara, satu tok. Jadi kalau dia menyengat saudara, nyet nyet gitu, dia cuma bisa sekali. Dia cuma bisa menyerang, dia nggak bisa menyerang itu berkali, nggak bisa, cuma satu kali. Dan ketika dia memasukkan sengatnya dalam tubuh saudara, dan ketika dia mau cabut, itu pasti patah, kemudian dia pasti akan mati. Makanya sengatnya bisa dikeluarkan, saudara bisa lihat gambar ini sengat daripada lebah. Dan kalau sengatnya ini kelihatan sengat saja, berarti lebahnya sudah mati. Itu yang saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Iblis cuma punya satu sengat. Maut itu cuma punya satu. Dan satu itu sudah ditanamkan kepada tubuh Kristus Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, Yesus sudah mati sekali dan mengalahkan maut sekali untuk selama-lamanya. Jadi hari ini iblis gak ada apa-apanya. Dia cuma singa yang ompong, saudara-saudara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa atas saudara. Oleh sebab itu jangan takut, maut sudah dikalahkan dan engkau akan hidup, dan engkau tidak akan mati, dan engkau akan menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin, amin, amin. Dan poin yang kedua yang saya mau tekankan adalah Yesus hidup. Saya mau saudara tulis di live chat YouTube ini, katakan Yesus hidup. Kenapa saya berkata Yesus hidup? Karena saya percaya ini adalah waktu-waktu yang profetik. Kita merayakan kebangkitan Kristus Yesus 12 April kemarin, dan nanti 21 Mei kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah saudara yang di Indonesia maupun saya yang di Australia kita bisa membuka gereja untuk ibadah kenaikan Kristus Yesus. Saya berdoa bahwa gereja sudah bisa dibuka pada saat itu. Ya. Tetapi kenapa saya ngomong begini? Karena ketika Yesus Kristus bangkit dari maut, dia harus tinggal selama 40 hari di muka bumi ini.
Alkitab berkata demikian, kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari dia masih tinggal di muka bumi ini sampai hari kenaikannya. Ngapain Bapak Ibu kalau saya jadi Tuhan Yesus? Saya sudah bangkit, sudah menang, sudah mengalahkan maut, maut sudah dikalahkan. Ngapain tinggal di muka bumi ini? Betul nggak? Ya susah tinggal di muka bumi ini. Seringkali saya berkata hidup bagi Tuhan itu lebih susah daripada mati untuk Tuhan, ya toh? Dan apalagi Tuhan itu sudah bangkit. Kalau saya jadi Tuhan, saya tinggalkan muka bumi ini, langsung naik ke surga, duduk di sebelah tahta kanan Bapa. Tidak ada air mata, tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu indah, Yerusalem yang baru, dan kita semua nanti kita akan tinggal di sana. Kita akan ketemu juga nanti di sana. Amin. Tetapi kenapa dia harus tinggal 40 hari ini dengan berulang-ulang menyatakan dirinya? Dia mau membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan hari-hari ini kita ada dalam 40 hari ini sampai hari kenaikan nanti. Saya berdoa supaya Tuhan menyatakan dirinya berulang-ulang kepada saudara, sehingga jemaat JCC Cijantung, saudara dan saya punya satu understanding, punya satu pewahyuan bahwa Yesus hidup. Dan kalau Yesus hidup, dia bisa memberkati saudara. Kalau Yesus hidup, dia bisa menolong saudara. Kalau Yesus hidup, dia bisa menyembuhkan saudara. Kalau dia hidup, dia bisa membuat tanda ajaib. Kalau Yesus hidup, dia bisa membuat mujizat. Kalau Yesus hidup, dia bisa buka jalan di saat tiada jalan. Kalau Yesus hidup, dia bisa angkat saudara naik keluar dari lubang kubur itu. Kalau Yesus itu hidup, berarti firman-Nya hidup, berarti janjinya hidup. Dan kalau janjinya hidup, janjinya itu berkuasa. Firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melaksanakan sesuai yang kusuruhkan kepadanya, dan akan berhasil melakukan yang seperti Tuhan kehendaki. Dan kalau Yesus hidup, iman saudara, pengharapan saudara, sukacita kita, damai sejahtera kita, semuanya tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya saudaraku taruh di tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya Yesus hidup. Aku percaya Yesus hidup. Amin, amin, amin. Dan kalau Yesus hidup, saya percaya solusi persoalan saudara, jawaban yang kita tunggu-tunggu itu sudah Tuhan sediakan dengan kemenangannya di atas maut. Ya, yang sekarang dunia ini lagi tunggu-tunggu adalah obatnya virus corona, vaksin dari COVID-19. Jemaat pada tanya, Pak, kapan itu ketemu, Pak? Dokter kok ngomong ada yang tunggu 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, dan lain sebagainya. Dan apakah kita ini akan hidup seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menurut saya vaksinnya itu sudah ada, antivirusnya itu sudah ada. Duh, Bapak kok bisa ngomong begitu? Ya karena saya percaya itu adalah darah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, coba saya membaca satu artikel. Saudara tahu nggak tentang snake antivenom? Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah SABU, ya, serum anti bisa ular, atau obat yang bisa menyembuhkan racun daripada ular. Jadi kalau ular itu menggigit, ada racunnya, ya toh, dan kemudian untuk menyembuhkannya itu namanya antivenom, anti racun begitu. Dan kalau saudara tahu bikin anti racun itu adalah medication made up of antibodies. Jadi obat yang diambil dibuat dari antibody. Apa itu Pak antibody? Antibody itu jadi gini, mereka itu mendapatkan antibody dari darah binatang. Jadi ternyata mereka mengambil ular, ya. Ular itu ada racunnya, dan racunnya itu diinjeksikan kepada binatang yang namanya kuda. Saudara tahu kuda kan? Dan kuda ketika dia diinjeksi racun, tentu dia akan menjadi lemah, dia akan menjadi dia akan lemah, ya. Tetapi ketika dalam keadaan lemah itu, darahnya, tubuh daripada binatang kuda ini akan melawan racun yang masuk itu, dan kemudian akan menimbulkan satu antibodi. Dan ketika dia sudah sembuh daripada racun itu, darah daripada kuda itu diambil dan kemudian dipurifikasi, diambil antibodinya, dan terjadilah antivenom, anti racun daripada ular. Ya,
Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Tetapi tahukah saudaraku bahwa ternyata binatang kuda itu anti racun yang dari darah atau antibodi binatang kuda itu ternyata kurang cepat. Ternyata kurang powerful untuk bisa mengobati manusia. Ternyata yang paling luar biasa mereka menemukan binatang yang lain. Tahukah saudaraku binatang apa? Domba. Sekali lagi saya ulangi, domba. Bukankah ini sesuatu ilustrasi satu kebenaran yang luar biasa? Bahkan kalau saudara melihat artikel ini, saudaraku, bahwa mereka itu injeksi 2.000 domba setiap hari. Dan domba yang mereka pikir paling bagus itu di mana? Di Australia. Karena dombanya paling bersih. Jadi domba itu diinjeksi dengan racunnya ular. Dan kemudian domba itu menjadi tergeletak atau lemah atau sakit. Dan kemudian ketika darah domba ini melawan racun itu dan dia sembuh, kemudian diambil darahnya yang ada antibodinya. Kemudian dibuatlah obat anti racun itu dari binatang domba. Makanya sekarang ini saudaraku, Red Cross atau Palang Merah Indonesia itu semua memanggil orang-orang yang sudah sembuh daripada COVID-19 ini, kemudian minta untuk donor darah, kemudian plasmanya diambil karena mereka percaya ada antibodi dari darah orang yang sudah atau imun seseorang yang sudah berhasil mengalahkan COVID-19 ini. Itu terletak rahasia obat atau antivirus daripada COVID itu sendiri. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, bukankah domba Paskah kita Yesus Kristus? Bukankah dia anak domba Paskah sudah disembelih? Dan bukankah segala sakit penyakit sudah diinjeksikan ke dalam tubuhnya? Dan dia sudah mengalahkannya. Dan kalau dia mengalahkannya dan dia hidup, berarti ada kuasa di dalam darahnya. Yang setuju katakan amin. Saya mau saudara tulis live chat bahwa aku punya antibodi, aku punya imun dalam darah Kristus Yesus. Saudara bisa tulis itu di dalam live chat supaya saya bisa melihatnya. Amin. Terima kasih. Ada, aku punya antibodi, aku punya pelindung, aku punya obat antivirus di dalam darah Kristus Yesus. Semua berkata amin. Itu sebabnya Paulus ketika dia ada di Pulau Malta, namanya Pulau Malta, satu ketika keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, ular yang mana? Ular itu namanya adalah Vipera ammodytes. Gambarnya adalah seperti ini, saudara bisa lihat di screen. Ya, ular ini spesial karena ada tanduk di hidungnya. Dan ular ini terkenal dengan deadly, mematikan, dan fast acting. Artinya begitu kena itu mematikan dan dalam waktu yang cepat, waktu yang singkat. Makanya Alkitab berkata demikian ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus, saudara perhatikan, saya suka Paulus, mengibaskan ular itu ke dalam api. Ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak-bengkak. Nah ini, dia akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara lihat di sini bahwa Paulus sedang dalam perjalanan ke Roma. Dia ada di Pulau Malta, digigit sama ular. Kaget gak? Kaget. Tetapi dia hanya mengebaskannya dan ternyata racun daripada ular itu tidak bisa mendatangkan celaka kepada dia. Dia tidak mati tetapi dia hidup, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan hari kenapa saya cerita ini kepada saudara? Sama, mungkin hari ini kita hidup di dunia ini ada banyak ular-ular, saudara-saudaraku. Ular kuasa kegelapan, ular dalam bentuk masalah ekonomi, ular menggigit kita, saudara. Dan saya mau mendeklarasikan kepada JCC Cijantung bahwa engkau tidak akan binasa, engkau akan hidup dan engkau akan menceritakan perbuatan Tuhan. Makanya Paulus ketika dia digigit, dia tinggal mengebaskannya. Dan kemudian saudaraku di pulau itu gubernurnya namanya Publius, ayahnya itu sakit demam yang tinggi, ya demam. Tapi bukan karena COVID-19, tapi karena disentri. Dikatakan Paulus berdoa menumpangkan tangan ke atasnya menyembuhkan dia. Dan setelah ayah gubernur itu disembuhkan, datang juga semua orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan
juga. Wow, saya percaya bahwa saudara pun akan menceritakan seperti Paulus, bagaimana kuasa daripada Tuhan. Apakah Paulus kaget dia digigit oleh ular itu? Mungkin dia kaget, tapi saya percaya dia percayakan firman Tuhan. Ya, memang di dalam tulisan Paulus tidak ada satupun ayat yang ngomong bahwa engkau digigit ular, engkau akan tidak binasa. Yang ada itu tulisan Markus. Ya toh, saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, masa-masa 40 hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bahwa pergilah kepada segala bangsa, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Saudara ingat, bukan menyertai pendeta, bukan hanya menyertai Pak Albert saja atau menyertai saya, tetapi menyertai orang percaya. Dan semua saudara yang mendengar khotbah ini di Jakarta, engkau termasuk golongan orang percaya. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Engkau berbicara di dalam bahasa yang baru. Engkau akan memegang ular. Saudara perhatikan, sekalipun minum racun, engkau tidak akan mendapat celaka. Engkau menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Yang nulis ayat ini siapa? Markus. Apakah Paulus mendengar Tuhan Yesus? Enggak. Paulus masih jahat waktu itu, saudaraku ya. Dia belum jadi murid Kristus. Yang jadi murid Kristus itu Markus dengan Lukas. Mereka penulis kitab Markus, penulis kitab Lukas, saudara-saudaraku. Mereka anggota 70 murid Kristus. Ya, Paulus masih jahat, belum ada waktu ini. Tetapi saya percaya Paulus itu tanya kepada Markus dan dia belajar dari Markus dan Lukas. Karena mereka adalah saksi mata. Bapak tahu dari mana? Karena Paulus berkata demikian, hanya Lukas yang tinggal dengan aku di 2 Timotius 4, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudara perhatikan, Paulus ini dekat dengan Markus, dekat dengan Lukas yang menuliskan kitab Injil. Jadi Paulus ketika dia dekat dengan Markus, dia tanya apa yang Tuhan Yesus pernah ucapkan. Karena Paulus kan nggak ada, saudara-saudara. Dia hanya bertobat pada waktu perjalanannya ke Damaskus. Tetapi saya percaya dia tahu ayat itu. Dia percaya akan firman Tuhan. Dan ketika dia mengalami gigitan ular itu, dia percaya dia tidak akan mendapat celaka. Bahkan dia menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Maka saya berdoa supaya saudara yang di Cijantung pun sama. Saudara dan saya, kita bukan saksi mata, namun kita percaya akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang ditulis ini bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Ular itu bisanya itu sudah anti venomnya sudah disediakan. Makanya kalau saudara melihat Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya tahu ayat itu ya. Kita hafal ayat itu. Dan ayat itu datang dari Tuhan berbicara kepada Nikodemus. Tetapi kalau saudara perhatikan, ayat sebelumnya berkata sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kenapa harus sama seperti Musa meninggikan ular? Saudara harus ingat kisah itu dalam Bilangan pasal 21. Ketika banyak umat Israel digigit ular, mereka hampir mati. Dan Tuhan menyuruh kepada Musa, buatlah salib, taruh ular di sana. Dan setiap orang yang memandangnya, dia akan sembuh dan akan selamat. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa lambang rumah sakit, ya, saudaraku, saya pernah ke Asia Minor, saudaraku, sekarang namanya Turki. Rumah sakit pertama itu lambangnya apa? Salib, kemudian ada ularnya. Makanya sampai hari ini saudara pergi ke rumah sakit di seluruh dunia, di Indonesia, di Australia, saudara ke kemis, saudara ke farmasis, toko obat, ke dokter, lambangnya apa? Salib, ada ularnya di situ. Betul nggak? Iya toh? Artinya setiap kali engkau ke rumah sakit, saudaraku, sumber pertolonganmu, sumber kesembuhanmu bukan dokter, bukan obat, bukan manusia, tetapi karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan kalau saudara percaya itu adalah antivenom, itu adalah antivirus, itu saudara-saudaraku, saudara dan saya perlu mengucapkannya, perlu mendeklarasikannya. Seringkali kita sekarang menghafal Mazmur 91. Di dalam masa-masa ini, Mazmur 91 adalah satu pasal yang kita ucapkan, kita doakan. Bahkan kalau saudara tahu bahwa semua sinagoga, saudaraku, orang Yahudi saja
Walaupun mereka tidak percaya, mereka bukan percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudaraku. Tetapi mereka berdoa Mazmur 91. Dan kalau saudara perhatikan Mazmur 91, bahwa orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa, dikatakan akan berkata kepada Tuhan, I will say of the Lord. Saya akan ngomong, bukan hanya berdoa, saya akan berbicara, saya akan mendeklarasikan, saya akan mengucapkannya, saya akan memperkatakannya, bahwa tempat perlindunganku, bahwa kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan adalah perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat perteduhanku, maka aku percaya. Maka saudara harus percaya. Dan hari ini sekalipun saya ada di Australia, saya mau mendeklarasikan kepada saudara yang ada di Jakarta, firman Tuhan akan sampai ke rumah saudara masing-masing. Dan firman Tuhan berkata bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu, bahwa tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saya tahu waktu 30 menit saya ini sudah habis. Saya mau menutup dengan satu ayat yang saya mau deklarasikan kepada Pak Albert dan JCC Cijantung. Dari Keluaran pasal 23. Di ayat yang ke-25 dikatakan, jika engkau beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya saudara semua beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, Tuhan akan memberkati air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan saya paling suka ayat yang ke-26, maka Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Bahasa Inggrisnya saya lebih suka karena apa? Dikatakan I will fulfill the number of your days. Ya, saudaraku, hidup kita ini ada nomornya, ada angkanya. Makanya Daud ngomong, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ada hari-hari. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu, bahwa Tuhan akan fulfill the number of your days. Dan kalau Tuhan itu menggenapkan, fulfill the number of your days, maka kanker, tumor, COVID-19 tidak bisa mencuri satu angka, satu hari pun dari dalam hidupmu. Maka kelemahan, maka kesusahan, maka masalah ekonomi tidak bisa mencuri satu pun hari daripada hidupmu. Maka saya mendeklarasikan bahwa kuasa kegelapan iblis tidak akan bisa mencuri satu hari pun dari hidupmu. Sebab dia sudah dikalahkan. Yesus hidup dan Tuhan akan fulfill the number of your days. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, mari saya undang saudara bangkit berdiri di rumah saudara masing-masing. Dan kita akan tutup ini di dalam doa. Saudara bangkit berdiri, mulai tutup mata saudara, mulai buka kedua tangan saudara. Dimanapun saudara berada, saya merasakan kuasa Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan akan menjamah saudara. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan selesai berbicara kepada teman-teman yang ada di Jakarta. Apapun persoalan mereka, ya Tuhan, mereka akan berkata bahwa Tuhan adalah mazmurku, tanduk keselamatanku. Tuhan adalah penolongku. Oh, kalau Tuhan adalah penolongku, maka akan terdengar suara kemenangan, akan terdengar suara sorak-sorai. Bahwa mereka akan berkata, tangan kanan Tuhan melakukan perbuatan yang perkasa di rumah mereka, di dalam pekerjaan mereka di Jakarta, ya Tuhan. Maka hamba sekali lagi mendeklarasikan mereka tidak akan mati, tetapi hidup. Dan mereka akan menceritakan kemuliaan perbuatan Tuhan yang luar biasa. JCC Cijantung, engkau yang setia kepada Tuhan dan beribadah, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, Tuhan akan memberkati air minumanmu, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, dan Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Albert untuk kesempatan saya bisa melayani saudara yang ada di Jakarta. Sampai jumpa di Jakarta. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.